Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Herwin. Sebelum saya memaparkan tentang materi malam ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat. Salah satunya adalah Bapak Kepala Sekolah yang sebenarnya ingin hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menghubungi Kombel Galaksi yang terbuka lebar kesempatannya bahwa memberikan fasilitasi kepada saya untuk mengadakan kegiatan webinar. Ada beberapa alasan karena pada dasarnya kita lebih efektif dan efisien karena selama ini kita sudah ada pembelajaran yang sudah aktif, maka mungkin ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk kegiatan kita malam ini. Jadi terima kasih kepada Bapak Andi Erwin dan tim yang sudah memberikan fasilitasi kepada saya untuk kegiatan hari ini atau malam ini. Izinkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan materi ini, saya izin share screen dulu. Apakah bisa terlihat terdengar suara saya dengan baik Bapak dan Ibu? Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sebagai peserta webinar atau berbagi praktik baik dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Kebetulan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indragiri Hilir, saya Atik Rohmaniati dari SMK Negeri 1 Tembilahan. Dalam kesempatan ini akan memaparkan beberapa tentang pemahaman penerapan budaya positif. Sebelum penyampaiannya, mungkin ada satu buah pantun supaya kita semangat. Pantunnya adalah buat tepung bahannya ikan, datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung saya ucapkan, semoga webinar ini mendapat makna. Terima kasih. Oke, lanjut. Di sini mungkin saya akan langsung ke webinarnya. Dalam konsep budaya positif di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan atau kita berbagi, artinya bersharing, yaitu adalah bagaimana penerapan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
ada perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Pada dasarnya materi ini adalah materi yang sangat berhubungan sekali dengan materi kita di RHK untuk periode dari Juli sampai dengan Desember. Jadi terima kasih mungkin kepada kita semua. Hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing untuk hal tersebut. Baik, yang pertama adalah mengenai budaya positif di sekolah. Mungkin pada dasarnya Bapak dan Ibu secara umum sudah mengetahui apa sebenarnya dari budaya positif di sekolah, di mana nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti halnya kita di sekolah kita sendiri di SMK Negeri 1 Tembilahan, banyak hal yang sudah dilakukan terutama untuk meningkatkan budaya positif. Dari pertama kali anak masuk sekolah sampai kembali ke rumah, mereka sudah kita ajarkan untuk menerapkan budaya positif itu. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk kedepannya kita akan bisa meningkatkan budaya positif untuk di sekolah tercinta kita. Nah, untuk menerapkan budaya positif yang perlu Bapak Ibu ketahui, ada paradigma perubahan belajar. Karena apa? Saat ini dengan kurikulum merdeka atau yang disebut dengan Kurmer ini, kita sebagai guru harus merubah pola ajar atau setidaknya adalah merubah bagaimana caranya mempunyai paradigma untuk memberikan penekanan kepada pengembangan kemampuan adaptasi dan pembelajaran sepanjang hayat, di mana kita sebagai guru juga harus mampu senantiasa belajar, kemudian mampu mengikuti perkembangan zaman seperti dengan poin-poin sebagai berikut. Misalnya adalah pembelajaran berpusat kepada siswa, di mana kalau pembelajaran berpusat pada siswa, kalau dulu kita mungkin ada istilah dengan berpusat kepada guru yang sering kali bahwa kita sering ceramah dan lain sebagainya, kita harapkan untuk kedepannya kita akan bisa merubah itu. Yang kedua adalah peningkatan keterampilan dalam berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, komunikasi, kemudian mampu memecahkan masalah, dan literasi digital. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengintegrasi teknologi. Maksud dari integrasi teknologi ini adalah kemampuan kita sebagai guru yang melek teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai media ajar, karena kita berhubungan dengan anak-anak yang memang sudah melek teknologi. Jadi kita guru juga harus bisa melaksanakan itu. Keempat adalah pembelajaran lintas disiplin. Bahwasanya pada saat ini kategori pembelajaran itu sudah dijadikan sebagai proses bagaimana mengadaptasi semua bidang-bidang ataupun kategori yang berbeda. Sementara yang kelima adalah pengembangan etika dan karakter. Keenam adalah keterlibatan komunitas. Jadi saat ini saja bahwa dengan adanya Kombel ini adalah salah satu bahwa kita juga harus merubah cara pandang kita sebagai seorang guru. Kita manfaatkan teman-teman, kelompok belajar sebagai media kita sebagai guru yang selalu memanfaatkan inilah ajang untuk saling berbagi dan sharing untuk kemajuan kompetensi kita sebagai seorang guru. Nah, mengapa ini perlu dilakukan? Karena kita selama ini selalu menganggap bahwa ada makna secara teori kontrolnya. Menurut Dr. William Glasser, kita jangan dijadikan sebagai guru yang punya keinginan atau punya prospek bahwa guru adalah orang yang bisa mengontrol murid. Kemudian ada lagi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, teori kontrol yang salah yang maksudnya dari ilusi kita selama ini menganggap adalah guru adalah seseorang yang super power. Guru adalah orang yang bisa mengatakan bahwa kita adalah the best. Padahal tidak seperti itu. Karena murid punya hak untuk bagaimana dia berpendapat, hak untuk melakukan sesuatu yang memang akan kita arahkan ke hal-hal yang positif gitu. Ini kita meluruskan tentang bagaimana pemahaman kita sebagai seorang guru saat ini. Nah, seperti dengan stimulus respon dan teori kontrol, ada dua perbandingan yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah dulu kita mengatakan bahwa kita itu punya kesamaan gitu, kebutuhan yang sama. Pada dasarnya tidak. Manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua kehendak kepada kita diri kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Misalnya cara pandang, melihat sesuatu benda saja yang dikatakan warna hijau dengan bentuknya bulat, tapi belum tentu orang mengatakan itu hijau kalau dilihat dari posisi yang mana gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga kita perlu tahu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Nah, ini juga sering kita mengharapkan orang itu mengikut apa yang kita mau. Padahal kita seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau perubahan, perbedaan itu dijadikan sebagai modal untuk kita lebih baik ke depannya. Bukan mengubah orang harus sama dengan kita. Kemudian ada perilaku buruk dilihat dari segi kesalahan. Terkadang kita tahu bahwa seseorang itu dipandang jadi mempunyai negatif thinking atau berpikir hal-hal yang tidak baik itu jadi kesalahannya. Padahal perilaku itu udah pasti mempunyai tujuan. Mengapa orang melakukan sesuatu itu saya yakin adalah memiliki tujuan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya gitu. Hal-hal seperti ini juga eh, ternyata tidak seperti itu gitu. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini ada kebalikannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kita punya hak kemerdekaan, hak untuk berpendapat, hak untuk merdeka. Nanti akan kita lihat bagaimana sih kebutuhan manusia itu sebenarnya di dalam diri kita. Kemudian ada pemaksaan, ada pada diri misalnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan. Jadi kita perlu jangan terlalu kita paksa sesuatu itu menjadi apa yang kita mau, tapi mungkin dengan kolaborasi, secara bergabung, sharing itu akan mendapatkan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir adalah kalau istilahnya adalah berpikir menang kalah. Jadi saya ada seorang yang ingin menang dan satu yang kalah. Atau istilahnya adalah win-loss. Pada dasarnya kita ingin semuanya adalah win-win. Jadi kalau kita dengan memandang sekarang stimulus respon dan teori kontrol, ini akan terlihat bahwa pada dasarnya ada dua perbedaan di dalam pola pikir dan cara pandang kita memandang sesuatu. Nah, untuk melakukan budaya positif ini juga tidak terlepas dari beberapa contoh mengenai keyakinan universal. Mungkin sebenarnya keyakinan universal itu banyak aspeknya, tapi mungkin kita bisa ambil dari berdasarkan profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin mencoba apa sebenarnya disiplin. Oke, Pak Andi dicek siapa yang ingin menjawab nih. Apa sih sebenarnya disiplin itu gitu? Ada yang raise hand? Ada Pak Andi? Oke, kalau tidak ada mungkin kita bisa lanjut dulu.
sorry, eh, terulang. Pak Andi, boleh dibantu? Apakah ada yang, bentar ya Bapak dan Ibu, kayaknya banyak yang akan gabung sebentar ke admitnya dulu. Apakah masih dengar Pak Andi suara saya? Pak Andi, apakah terdengar suara saya? Terdengar nggak Pak Dani? Karena kayaknya agak lower nih. Oke, siap. Soalnya agak lelet. Oke, kita lanjut dulu. Untuk disiplin, ada yang ingin menjawab apa sih disiplin menurut Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang raise hand? Oke, ya, silakan Bu Elma. Ya, silakan Bu Elma. Oke, terima kasih Bu Elma. Ada pendapat lain untuk apa itu sebenarnya disiplin? Terima kasih juga Bu Elma. Oke, katanya adalah bagaimana kita melakukan perbuatan dengan sikap-sikap dia mempertanggungjawabkannya. Itu yang disebut dengan disiplin. Oke, mungkin kalau tidak ada bisa kita lanjut dulu. Oh iya, baiklah nggak apa-apa. Jadi saya lanjut aja ya. Oh, bentar. Oke, ya nggak apa-apa kita terpental. Ada yang di luar jangkauan. Oke, nggak apa-apa saya lanjut dulu. Tadi takut tidak terapa karena mungkin jaringan juga. Nggak, oke. Oke, baik. Dari jawaban Ibu Elma mengenai disiplin, pada dasarnya juga sudah termasuk yang kategori benar. Artinya kita benar bahwa terkadang kita bisa melihat apa yang dilakukan, kemudian kita mampu bertanggung jawabnya. Kita bisa lihat dari pendapat menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya disiplin itu mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, artinya disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Mungkin dari kalimat ini bisa dilihat bahwa pada dasarnya disiplin itu lahirnya dari diri kita sendiri. Nah, tapi jika tidak ada di dalam diri kita sendiri, itu bisa juga dilakukan dengan disiplin orang lain, ya, atau dengan wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri. Karena untuk melakukan disiplin itu perlu ada aturan, sebenarnya aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi atau kita sepakati nantinya. Di sini ada pada dasarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kalau untuk perilaku manusia itu ada 3. Satu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang lebih mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, terkadang kita sebagai manusia itu ada 3 tipe. Kita melakukan disiplin diri atau kaitannya dengan mematuhi kesepakatan yang kita lakukan itu karena kita takut dengan hukuman. Yang kedua adalah terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk yang terakhir adalah jadilah orang yang mereka inginkan. Jadi dia mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya gitu. Itu yang diharapkan dalam motivasi. Jadi walaupun ada 3 motivasi, kita bisa menilai sebenarnya kita itu termasuk dalam motivasi yang mana gitu. Misalnya kita datang eh,
tepat waktu gitu. Mengapa sih kita datang tepat waktu? Saya supaya tidak dapat hukuman atau bisa dapat sekali penghargaan. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu adalah tugas kita, otomatis kita akan disiplin tanpa ada motif-motif yang eh, lainnya gitu. Lanjut, di sini juga akan saya jelaskan. Naik, oke. Nah, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, ada penguasaan, ada pengen juga rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah, kita sebagai manusia, mengapa kita melakukan, misalnya kita perlu butuh makan dan lain sebagainya, itu karena kita ingin bertahan hidup. Penguasaan itu lebih cenderung bagaimana kita mempunyai power ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Hidup itu perlu adanya rasa kasih sayang dan diterima di lingkungan. Dan kebebasan, artinya kemerdekaan untuk diri kita. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, karena kalau 5-5 ini ada di dalam diri kita dan kita terpenuhi, itu otomatis secara kebutuhan dasar kita itu akan merasa aman gitu. Mengapa orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan maaf ketika anak-anak kita di sekolah ada perbuatan bisa mengambil makanan atau bahkan dia ke kantin bisa makannya 3 dibilang 1, kita boleh tahu mengapa itu dilakukan. Ya, itu ada motif-motif atau kebutuhan. Mungkin karena tidak uang, bertahan hidup, dia lapar, dia lakukan gitu. Hal-hal itu memang ada di dalam lingkungan kita sendiri. Lanjut untuk selanjutnya. Di sini ada, nah ini kalau bicara tentang keyakinan kelas, Bapak dan Ibu, saya yakin apalagi di sini ada guru penggerak yang sudah luar biasa, yang sudah sukses. Saya ini baru istilahnya baru belajar. Nah, saya yakin dari keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu sepakati dengan anak-anak didiknya, kita harus tahu juga apa sih sebenarnya keyakinan kelas gitu. Jadi keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelasnya. Pada dasarnya keyakinan kelas itu mungkin agak berbeda bunyinya dengan ya istilahnya dengan peraturan. Karena di sini akan ada nilai-nilai yang sifatnya harusnya dengan kalimat-kalimat positif. Nah, ini ada prosedur bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di mana yang pertama adalah mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati atau keyakinan lah pada dasarnya. Kemudian kita juga mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Jadi nanti akan kita bacakan. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu ini sudah melakukannya, apalagi untuk di wali kelas dan lain sebagainya. Dan mungkin di kesiswaan juga sudah mulai melakukan untuk keyakinan sekolahnya. Dan selanjutnya eh, ini juga masih dalam keyakinan kelas, ada tahapannya. Jadi ketika kita sudah membuat suatu kesepakatan kelas juga kita perlu meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi, kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas yang secara bersama-sama. Setelah selesai dibuat dan disetujui, maka menandatangani keyakinan tersebut. Nah, keyakinan sekolah atau kelas diletakkan di dinding kelas dan ditempatkan yang terlihat oleh warga sekolah. Mengapa ini dilakukan? Karena seandainya ya anak-anak kita mungkin atau bahkan kita sendiri bisa melihat apa sih yang mereka langgar dari keyakinan kelas atau sekolah ini. Jadi itu menjadikan nanti ada proses bagaimana untuk restitusi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas secara bersama-sama.
Terkadang kita saat ini punya beberapa masalah, punya problem terhadap anak-anak kita, tapi kita masih membiasakan diri kita untuk nanti tipe-tipe kita adalah seperti apa. Jadi ada istilah dengan restitusi. Apa itu sebenarnya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut dosen. Maksudnya di sini Bapak dan Ibu, untuk beberapa permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita, kita sebagai seorang guru, jadilah guru yang bisa menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, bukan menjadi menjas anak itu langsung bersalah, kemudian merasa dia terpojokkan atau bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Nah, di sini juga menurut Klesom Gosen, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, mungkin dari beberapa pengalaman Bapak dan Ibu untuk menghadapi beberapa permasalahan di siswa kita, misalnya anak kita yang datang tidak tepat waktu atau ya datangnya tidak tepat waktu. Kita harus tahu dulu mengapa dia untuk tahap pertama mungkin kita tanya dulu dengan baik mengapa datang tidak tepat waktu. Karena beberapa pengalaman juga kita sudah jadilah guru yang memang bukan harus dengan cara menghukum, setiap langsung menghukum, tapi kita tanya nanti. Karena sekarang generasi sekarang itu tidak sama dengan generasi kita dulu. Jadi generasi sekarang itu lebih cenderung perlu pendekatan, perlu adanya ya mungkin lebih seperti kasih sayang, perlu dan lain sebagainya. Mungkin karena itu yang harus dilakukan. Di sini dalam proses restitusi juga ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lain. Di sini restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi adalah memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita untuk melakukan sesuatu kita tawarkan dulu, bukan paksaan, tapi dia akan melakukan. Jadi anak-anak kita itu diberikan benar, misalnya saya melihat ada beberapa di guru piket, misalnya ada anak yang datang tidak tepat waktu, kalau kategori hukuman mungkin langsung dimarah dan sebagainya, tapi bisa aja dengan cara tadi kita bisa membersihkan lokasi kita gitu itu sebenarnya bukan hukuman tapi mengajarkan bagaimana dia sifat disiplin tapi bukan dengan physically atau dengan hukuman itu bukan solusi untuk anak-anak kita. Kemudian restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia akan tahu bahwa yang dia lakukan sekarang itu dia tidak akan terulang kembali karena dia ada solusinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa sih yang mendasari tindakan sehingga ini dilakukan gitu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kita ada kolaborasi, ditanya dulu dan lain sebagainya. Restitusi fokus pada solusi, ya bukan mencari masalah, tapi solusi dari keadaan yang dia alami. Dan yang terakhir adalah restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini bisa terlihat ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Dalam menghadapi permasalahan, ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih sebenarnya menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini seringkali kita lupakan bahwa anak kita sebagai guru haruslah menjadi orang yang bisa melakukan hal-hal baik sehingga anak-anak kita itu tidak menjadi anak yang menjas kita ketika dia tamat atau yang lain mengingatkannya adalah ke diri kita adalah dengan hal-hal yang negatif. Jadi
identitas anak orang yang gagal kemudian melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, itu juga harapan. Jadi ini misalnya nih ada pernyataan, misalnya dia terlambat ya, setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan ini nih, tapi nah ada kalimat-kalimat seperti itu. Jadi anak-anak itu akan lebih terarah dibandingkan ngapain kamu terlambat dan sebagainya. Itu sudah tertanam di pikiran mereka, yang ada adalah dengan rasa marah atau bahkan ya kategori dengan akhirnya ada rasa ketidakpuasan di dalam dirinya. Kemudian ada lagi dengan validasi kebutuhan. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, misalnya tadi anak kita melakukan kesalahan karena ada ya butuh kasih sayang dan lain sebagainya. Kalau anak-anak kita di sekolah yang kebetulan ternyata di rumah anak-anak broken home, kita bisa bagaimana menemukan cara-cara yang baik sehingga anak-anak itu lebih bisa terarah untuk kita gitu. Itu sering saya yakin Bapak dan Ibu mengalami, apalagi yang menjadi wali kelas, terutama apalagi yang guru BK atau bahkan bagian kesiswaan. Itu saya rasa paling sering menghadapi hal-hal seperti ini. Seperti anak yang tidur terus gitu. Kalau dia cuman karena game ya mungkin kita bisa apa, tapi ada juga Bapak dan Ibu, anak-anak kita ternyata saya pernah menemukan mengapa anak-anak kita tidur, saya tanyakan, "Mengapa sering tidur?" Dia menjawab, "Bu, saya kerja malam." Apa kerjaannya? Saya mengangkut pasir, saya mengangkut seperti kayu bakau. Nah, terbayang nggak sama kita bagaimana Bapak dan Ibu? Ternyata dengan kebutuhan yang harus dia penuhi di keluarganya, dia harus sekolah. Tapi saya selalu mengingatkan, walaupun bekerja, tapi tolong ingat, belajar itu juga penting. Nah, kita sebagai guru perlu tahu, karena sebagian anak ternyata kejadian itu pernah terjadi, ada istri bullying, kok tidur terus gitu. Ternyata saya tanya dekati, itulah kejadiannya. Jadi kita sebagai guru juga harus hati-hati untuk melakukan seperti jas atau menindaklanjuti perbuatan atau ya masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kalau menanyakan keyakinan, biasanya kalau setelah melakukan langkah pertama dan langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, karena kita sudah punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kan ada kesepakatan yang mereka buat sehingga dia akan tahu, iya Bu, besok tidak terlambat lagi atau datang tepat waktu, atau bahkan kan dilarang misalnya menghargai guru. Tidur di kelas itu juga salah satunya tidak menghargai guru gitu kan, atau menghargai guru harusnya dilakukan. Akhirnya nanti ketika kita tanya dia akan berubah. Mungkin dengan proses belajar kita aja yang berubah dengan sistemnya ataupun caranya sehingga anak-anak kita bisa melakukan dengan baik. Jadi ada 3 tahapan ketika Bapak Ibu mempunyai masalah terhadap anak atau menghadapi masalah, ada tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan gitu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu di grup gerak sudah terbiasa ini. Nah, nih yang sering terjadi kita Bapak dan Ibu, kita menjadi seorang guru itu kita punya 5 tingkatan atau kita 5 apa ya bagian. Misalnya, apakah saya menjadi seorang penghukum, apakah saya orang pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemonitor atau pemantau, atau bahkan kita bertindak sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol, Bapak dan Ibu bisa menilai diri kita sendiri. Nih, misalnya, apakah saya seorang guru yang penghukum? Di mana ciri-ciri seorang guru penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi, Bapak dan Ibu, kita harapkan secara bersama-sama, hukuman fisik itu memang tidak diperkenankan. Bahkan itu ada undang-undangnya. Dan verbal, ya maaf cerita dengan istilah kata-kata kasar saja, itu sudah termasuk dalam posisi penghukum. Ya, karena dia tertanam di pikirannya, tertanam di otaknya bahwa
si A seperti ini atau guru si A seperti ini gitu. Itu jadi kita termasuk posisi yang mana. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya kalau guru yang dengan tipe yang kedua ini dengan kata-kata yang lembut, biasanya guru akan berusaha bersuara misalnya, kan ibu sudah berikan ini, mengapa seperti ini. Hal-hal itu juga sebenarnya bukan baik ya, belum begitu baik. Kenapa anak tuh merasa melakukan sesuatu ke arah baik tapi dengan rasa bersalah gitu. Nah, yang ketiga adalah memposisikan diri kita adalah sebagai teman. Jadi ada juga guru ya yang mempunyai posisi kita yang menjadi seorang teman, di mana guru pada posisi ini tidak ada menyakiti murid, namun ada tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Jadi kayak SKSD lah, sok kenal sok dekat gitu, seperti itu kalau untuk jadi teman. Kemudian ada sebagai pemantau atau monitor. Di sini adalah memonitor atau mengawasi saja. Jadi ya cukup mungkin pemantau itu tidak lebih agak cuek karena ya udah kalau memang dia bersalah ataupun udah biarin aja kan bukan anak kita, itu adalah sebagai pemantau hanya sekedar tidak langsung gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau tipe kita menjadi seorang manajer, itu adalah kita selalu respon, berarti kita peka. Kemudian menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, di mana manajer adalah posisi mentor. Kita menjadi guru yang bisa menjadi mentoring, kemudian mempersilakan murid untuk bertanggung jawabnya, perilaku, mendukung muridnya, dapat menemukan solusi. Jadi kalau kita berharap sebenarnya guru itu adalah ada di posisi manajer, karena manajer itu lebih lengkap ya, karena di sini adalah lebih peka, lebih mengayomi, kemudian mencarikan solusi tentang apa yang mereka hadapi. Jadi ini adalah posisi kontrol kita menjadi seorang guru. Jadi tipe kita itu ada di posisi di mana. Mudah-mudahan kita semua itu akan menjadi posisi yang diharapkan adalah menjadi seorang manajer. Nanti ada beberapa kasus misalnya ada anak yang sepatunya salah gitu ya. Kemudian langsung nih dicabut, nggak usah dipakai seharian. Itu kalau sekarang itu termasuk bahwa bapak dan ibu adalah orang yang penghukum. Ya, karena dia melarang anak untuk memakai sepatu dengan seharian karena dia salah pakai sepatu, itu termasuk tipe yang penghukum. Tapi mungkin kalau manajer awalnya tahap pertama gitu ya, mungkin kalau udah berkali-kali mungkin ada tindakan yang lebih tegas, tapi bukan berarti tidak boleh menggunakan itu. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin ada perubahan di kurikulum kita dan itu terkadang berbalik atau sangat bertentangan dengan kita. Tapi mau tidak mau itulah yang ada saat ini. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sharing kita itu seperti itu untuk kita sebagai guru saat ini. Dan yang terakhir mungkin nih untuk posisi kontrol ada beberapa kasus. Nah, misalnya nih, ada kata-kata saya kecewa dengan kamu. Saya tidak pernah kamu tidak pernah benar melakukannya. Berapa kali saya sudah mengatakan kepada kamu, apa rencana kamu untuk menyelesaikan? Kamu tidak akan pernah berhasil di dalam kehidupan ini. Nah, 5 pernyataan, 5 kalimat ini kita bisa tahu kalau di kalimat pertama itu termasuk yang mana? Apakah dia penghukum? Boleh Bapak dan Ibu silakan menjawabnya. Untuk yang baris pertama itu adalah nomor 1, baris yang kedua adalah 2, baris ketiga adalah yang 3, 4 dan 5. Silakan Bapak dan Ibu chat, silakan tulis di kolom komentar Bapak dan Ibu mau menjawab yang mana. Boleh dipoto dulu biar tidak salah sebagai umpan balik kita. Kira-kira Bapak dan Ibu akan menjawab yang nomor mana, kita bisa cek nanti. Oke, silakan Bapak dan Ibu kalau ingin memoto atau screenshot dulu, nanti silakan jawab itu di kolom chat kita. Sudah ya? Oke. Jadi dari kesimpulannya, mohon maaf ini mungkin agak terlalu besar untuk penulisan tadi. Jadi dari kesimpulan kegiatan kita hari ini sesuai dengan jadwal kita,
Kita melalui kegiatan ini kita dapat dijadikan sebagai wadah untuk berbagi dan saling berkolaborasi dalam mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru dalam mewujudkan budaya positif dalam satuan pendidikan sehingga murid memiliki karakter dan budaya dengan menjunjung tinggi atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tetaplah menjadi guru yang digugu dan ditiru sebagai wujud semboyan pendidikan nasional. Ingarso sung tulodo ing madyo mangarso tuturi handayani. Terima kasih untuk semua guru-guru hebat. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itu paparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang disengaja dari diri saya. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak Andi Herwin. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan Pak Abi ada. Ini dia, tapi ada resen seperti Pak Dani ada resen nih. Tapi kesempatan sebentar aja. Pak Adi, Pak Abi tidak ada apa nih? Mana dia Pak Abi? Boleh silakan. Oke, siap. Iya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin, tapi mohon izin Bu Neni bisa di-mute dulu. Kita dubbing jadinya. Oke. Baik, mungkin gini. Terima kasih Bapak Arnadi yang sudah memberikan pendapatnya tentang kegiatan kita dan juga ada beberapa sharingan buat kita lah bagaimana sih menghadapi anak-anak kita terutama sekali di kelas 10 yang memang saya sadari saya mengajak ke 10 hanya di kuliner gitu ya, yang lain tidak. Tapi dengan beberapa sharingan teman-teman, katanya di kelas 10 ini agak susah atau banyak anak-anak kita yang butuh pendampingan, butuh kayak kekhususan untuk pembinaan karakter. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kita ada beberapa yang harus kita lakukan, terutama sekali adalah kita bisa menilik dulu ke belakang dari beberapa faktor yang harus kita tahu. Salah satunya mungkin dari kebiasaan, dari keluarga, bahkan sekolah awalnya dia masuk aja itu sudah sangat berpengaruh terhadap pembinaan kita. Karakter mereka itu terbentuk di situ. Jadi kalau bagi saya, kebetulan saya mengajarnya di kelas 10 kuliner, mungkin ada beberapa yang jadi problem, tapi sampai hari ini alhamdulillah itu kayaknya butuh ada ya kayak memang kayak seperti anjungan kalau anak kelas 10 ini disayang, tapi memang ketika kita berikan kesempatan dia bisa kebablasan benar apa yang disampaikan oleh Pak Arnadi. Jadi kita sebagai guru, tapi kuncinya sebenarnya sepertinya kita perlu adanya kita profilnya kita, jadi kita Bapak dan Ibu sama-sama kita belajar untuk menjadikan diri kita itu adalah role model ya. Kalau istilah dalam sekarang itu kayaknya anak akan lebih cenderung ke subjektif ya, bukan menekan ini Bapak dan Ibu merasakan itu, guru yang tidak masuk di kelas ini aja dipandang lain. Jadi kalau bagi saya Pak Arnadi, saya tetap komit bahwa bagaimana saya melaksanakan tugas saya sebagai guru yang memberikan tadi ruang untuk saling sharing, bahkan dalam berkolaborasi untuk mengatasi hal-hal yang mereka hadapi. Dan mungkin Mbak Arnadi kebetulan tadi siang jumpa saya, ada anak yang bersama saya itu menangis dan sebagainya, itu saya berikan waktu untuk mereka sharing. Alhamdulillah itu bisa dijadikan kayaknya dibutuh karena ternyata sampai apa ada kalimat terakhir, saya tidak pernah dapat pelukan dari mama, saya tidak pernah dapat pelukan dari ayah, tapi saya dapat pelukan dari seorang ibu guru. Nah itu mungkin yang perlu Bapak dan Ibu contoh, bukan saya menyatakan bahwa saya oke, tapi mungkin itulah sharing yang pernah saya lakukan, bahkan sampai ada anak-anak yang kemarin ada yang mau berhenti magang dan sebagainya, saya motivasi itu, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, semangat Bapak dan Ibu, mudah-mudahan itu jawaban dari saya. Mohon maaf Pak Nadi kalau tidak bisa memuaskan. Mungkin ada pendapat dari teman-teman, silahkan saja, nggak apa-apa, ini adalah sharing kita, masih ya mungkin di akhir. Terima kasih Pak Andi. Oh berarti udah selesai kali. Oke, berarti mungkin sudah clear kali ya, terjawab mungkin. Oke Pak, sesuai dengan jadwal kita juga pas. Oke Pak Andi, silakan.
Waalaikumsalam. Mungkin kita open dulu untuk difoto Pak Andi. Kita open dulu semua. Oke, yuk. On videonya biar kita foto sama-sama Bapak dan Ibu. Oke, buka Pak. Nih Ibu Saripah, buka dong biar kita foto dulu. Oke deh, yuk. Oke lah yang sudah kita foto Bu Neni Dwi. Oke, saya foto ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, ganti posisi, ganti gaya lagi. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan selama saya menyampaikan materi. Untuk menutup, walaupun sudah ditutup oleh Pak Andi, saya juga ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan satu buah pantun. Oke, kita belajar pantun dari Bu Neni. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.